Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawan Katolik Awam kita membaca bacaan hari ini. Sebelumnya ingatlah untuk memberikan like, komentar, dan share kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan hari ini serta mendapatkan juga berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua bersama-sama mendengarkan renungan yang dibawakan oleh Romo RD Victorius Rudi Hartono dari Paroki Alam Sutera Gereja Santo Laurentius. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, saya selalu senang membaca kisah-kisah santo dan santa karena ada 10 ribuan lebih, mungkin ukuran sekarang dengan santo-santo yang belakangan ada, misalnya Santo Yohanes Paulus II, Santo Paulus yang ke-23 ya, dan beberapa santo termodern termasuk Carlos Acutis ya. Kira-kira ada 10.005 orang. Apa sih pentingnya santo santa? Mereka ini adalah pahlawan-pahlawan gereja. Pahlawan apa? Negara saja butuh pahlawan yang membela mati-matian negaranya sampai titik darah penghabisan. Dan kenapa pahlawan harus saya kenang, kita doakan, karena mereka telah berjuang hebat, luar biasa, penuh semangat, energi mengabdinya luar biasa, sampai kepada pembelaan. Kalau ada membaca 10.005-an kisah santo santa itu, semuanya minimal punya syarat.
ialah 2 mukjizat di dalam hidupnya. Kalau Anda berdoa, berdevosi kepada mereka, doanya dikabulin, itu ciri-ciri Santo Santa. Kalau Anda minta doa kepada saya dikabulin, maka itu urusan Tuhan. Maksud saya ada sedikit ciri-ciri santo. Semoga ya. Tetapi sebetulnya ini kekuatan dari Santo Santa. Hidupnya suci luar biasa. Dan kalau kita lihat fenomena-fenomena dari keutamaannya masing-masing saling melengkapi. Misalnya yang kita pelajari hari ini, Santo Hieronymus. Dia seorang imam. Ini baptisan dewasa loh, bukan baptisan bayi. Saya lagi mensurvei apa efeknya baptisan bayi dengan baptisan dewasa. Kok kalau saya lihat di baptisan bayi nggak banyak aktivis-aktivis di sana. Rata-rata orang-orang yang baptis dewasa, rata-rata loh, ini harus disurvei, yang udah bertobat dia lalu aktif biasanya. Karena mungkin dia dibaptis dari kesadaran, pilihan, dan akhirnya keyakinan. Kalau baptis itu cuma warisan gitu ya. Dan kalau keluarganya nggak tumbuh kembangkan, nggak tumbuhkan kuat, ya biasa saja. Tapi kalau keluarganya oke, biasanya oke gitu ya. Nah itu tergantung. Tapi yang saya lihat ini baptisan dewasa. Hieronymus dibaptis pada usia 25 tahun. 13 tahun kemudian di usia 38 tahun dia bisa menjadi seorang imam. Karirnya terus naik dalam pelayanan gereja menjadi sekretaris paus. Dan pada akhirnya dengan kemampuannya menerjemahkan kitab suci, akhirnya diterjemahkan kitab suci dalam bahasa Latin. Dan pada pengalaman ini Santo Hieronymus selalu mengingatkan kita dengan motonya, tidak mengenal kitab suci, artinya tidak mengenal Yesus Kristus. Amin, amin, betul. Kamu kalau nggak pernah baca Injil kitab suci, kamu nggak pernah kenal siapa Yesus. Karena semuanya ada di kitab suci, ditunjukkan dari versi Injil Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Dan semuanya menjadi inspirasi bagi Anda dan saya. Mengenal Yesus, mengenal kitab sucinya. Gak pernah baca, pasti dia gak pernah kenal. Makanya bulan kitab suci, puji Tuhan ya, hari ini kita tutup. Semua banyak tuh di lingkungan-lingkungan yang pada pendalaman iman. Kendati kadang-kadang jumlahnya ada yang miris juga ya. Kakaknya 33, yang ikut 5 orang. Yang lain kemana gitu ya. Semoga ini menjadi semacam penggaraman. Mengenai kitab suci sendiri, saya biasanya sudah menekankan sejak pendalaman iman anak, pendalaman iman remaja. Biasanya kalau saya membimbing mereka, akan saya sediakan kitab suci kepada mereka. Tidak hanya cerita-cerita dan lagu-lagu. Dikit-dikit cuma lagu, Yesus pokok, Yesus pokok. Minggu depan, Yesus pokok. Itu lagi ya. No. Pakai kitab suci juga untuk disampaikan, diulas, dan dipahami. Kenapa ya kadang-kadang orang Protestan itu lebih semangat membaca kitab suci? Karena meyakini firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Firman Tuhan itu menjadi penghiburan. Firman Tuhan itu menjadi penyemangat. Dan itulah firman Allah yang memberi solusi. Semoga dengan kisah keutamaan Santo Hieronymus, seorang imam dan pujaga gereja, kita boleh belajar sebagaimana gereja pun menyatakan kepada kita dalam Dei Verbumnya artikel 21. Semua pewartaan dalam gereja seperti juga agama Kristiani sendiri harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Makanya sabda Tuhan hari ini menjadi menarik bagi kita kalau para murid-muridnya diutus untuk mewartakan sabda,
dengan banyak tantangan-tantangan, tapi semuanya selalu berkisar pada damai sejahtera bagi kamu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Semoga ini semua menjadi kekuatan kita, membawa kita untuk berjiwa pahlawan, menghiasi gereja dengan bunga-bunga keutamaan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman, dan rekan-rekan semua yang telah ikut serta membaca bacaan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.